Saudara, mari kita akan belajar mengenai tentang kesetiaanku, ya. Siapa yang mau diberkati? Semua pasti diberkati mau ya. Tapi kita harus setia. Kita harus menunjukkan bahwa Tuhan itu punya power dalam hidup kita. Amin. Jadi kita tidak boleh lagi punya ada keraguan-raguan. Kenapa? Karena dengan kata-kata setia berarti saudara itu memberikan waktunya untuk Tuhan, untuk mengenal kepribadian kita. Di mana dalam kesaksian hidup kita ini akan ditunjukkan kepada kita bahwa terang Tuhan itu menerangi di seluruh muka bumi ini, termasuk dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang pilihan. Kenapa? Kok kita harus seperti itu, Bu? Karena ada banyak kisah, ya saudara, di dalam kitab firman Tuhan. Tetapi yang kita perhatikan di sini adalah di kitab Yesaya, saudara, bahwa di dalam kitab Yesaya ini ditunjukkan kepada Tuhan bahwa orang-orang yang setia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan betul-betul setia pada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan sebuah karya yang luar biasa. Tapi orang-orang tidak setia, maka Tuhan tidak bisa ikut campur tangan dalam duduk perkaranya. Saudara, sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, marilah kita mengambil satu prinsip dalam hidup kita. Karena manusia itu memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Ya. Kalau kita bicara tentang tubuh, roh, jiwa, itu bukan satu pelajaran, tetapi itu tanda bahwa hidup manusia itu Allah menciptakan kita itu lengkap. Ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Sekarang untuk mengakhiri hidup kita, untuk melewati tahun 2019 ini, menuju tahun 2020, kita mengambil satu sikap, yaitu kepribadian kita sendiri untuk menjadi saksi hidup di tengah-tengah orang-orang terdekat kita. Jadi mari kita belajar lewat tubuh dulu untuk masuk dalam kesetiaan itu apa yang harus kita lewati. Kalau kita tahun 2019 ya, tubuh kita ini seringkali lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan baik itu di luar, mungkin olahraga, renang, senam, ya, mungkin juga ngerumpi, ketemu, ya, di Starbucks, di kopi, di mana, boleh, ya. Tapi kita harus tahu bahwa komitmen tubuh kita tahun 2020 harus lebih makin dekat pada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya, Bu? Agar saya ini bisa terkendali tubuh kita ini, betul-betul kita itu menjadi miliknya. Betul-betul tubuh kita ini melekat pada Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita belajar, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, belajar untuk sejenak diam dan melangkah untuk ke depan itu tanpa Tuhan kita merasa hambar. Pernah enggak berpikir, saudara, waktu kita buka mata, saudara merasa apa yang dirasakannya? Setiap kali saya sering kali menyaksikan atau saksi bahwa kalau kita buka mata, kadang kita ini bisa lepas kendali. Ya, pertama, bisa tiba-tiba marah, uring-uringan. Kedua, tiba-tiba kita juga langsung minum kopi dan duduk-duduk lihat TV. Kemudian juga ada yang langsung minum kopi dan membaca koran. Itu tidak boleh, tabu, boleh. Tapi pada waktu saudara buka mata, saudara itu seharusnya mensyukuri karena saudara masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu pertama. Kedua, saudara diberi kesempatan untuk menerima berkat hari itu. Yang ketiga, saudara bisa
mensyukuri dan mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena keluarga kita baik-baik. Itu kondisinya. Tapi kalau saya kondisinya tidak baik, Bu. Begitu buka mata saya bingung ke rumah sakit. Karena saudara sakit, orang tua sakit, apa-apa sakit. Begitu buka mata saya bingung hutang piutang. Begitu buka mata saya bingung dengan kondisi saya nanti ini gimana kalau saya ini nanti dikejar-kejar sama orang. Begitu buka mata, nah hal-hal yang tidak baik itu harus diletakkan. Bukan masa bodoh. Halo? Diletakkan. Di mana? Mezbah Tuhan. Jadi tubuh ini harus membuat mezbah. Dan mezbahnya ini tidak boleh minta. Halo? Tidak boleh minta. Belajarlah untuk membuat mezbah itu berkata, Tuhan terima kasih buat kesetiaanmu kepadaku. Sekarang ini ajari tubuhku ini untuk setia kepadamu. Itu aja saudara. Jadi dalam hidup saudara, kalau saudara melewatinya dengan belajar untuk setia, maka saya yakin ya perjalanan apapun, separah apapun, saudara bisa melaluinya. Kenapa? Karena mezbah ini tidak ada yang bisa merumbak atau merubah. Kenapa? Karena mezbah itu adalah milik Tuhan. Milik siapa? Tuhan. Jadi kalau saudara membuat mezbah, tidak ada yang bisa mengobrak-ngabrik. Walaupun itu dukun, santet, kutuk, roh pembunuhan, roh perampokan, roh apapun, penipuan. Kalau kita sudah buat mezbah, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Enak kan? Jadi marilah kita buat mezbah mulai sekarang ini, sebelum kita masuk di KKR ini, saudara, ya, KKR 14 Desember ini, buatlah hari ini, mulai buka mata besok, saudara buat mezbah. Bu, apakah mezbah itu harus satu meja, atau lelen, atau gambar Tuhan Yesus? Itu hak saudara, tetapi Tuhan ingin nohokutisika namata, dupa. Kamu harus mempersiapkan mezbahmu itu selalu menyala setiap hari dan setiap waktu. Jadi tubuh kita ini diajarkan supaya kita itu membuat mezbah. Sekarang contoh dalam kesaksian hidup pribadi. Saudara, suatu ketika saya kan seperti biasa berdoa, ya. Berdoa, setiap hari berdoa. Biasalah bangun tidur berdoa, buat mezbah, berdoa mengucapkan syukur, supaya Tuhan akan lindungi, saya serahkan semuanya, saya bersyukur. Terus saya biasanya kalau pagi itu ke pasar, saudara. Waktu itu saya ke pasar, ya. Waktu itu baru pernikahan baru, saudara. Dalam arti ya 3-4 bulanan gitu ya. Saya pada waktu buka toko, kan itu kan pintunya enggak ada, harus lewat toko. Ya, saudara. Saya kaget, di situ tuh ada orang, ada kerumunan orang mungkin 2-3 orang gitu masih muda-muda. Baunya itu seperti arak. Dek, saya sudah mau tak tutup lagi, sudah terlanjur di depan, nanti terus saya diapa-apain gitu. Saya cuma bilang, Tuhan, saya serahno semuanya. Wis enggak tahu. Andaikan nanti dia mau apa-apa, pasti uang diminta tak kasih. No, saya pasrah aja. Begitu saya berdoa begitu, Tuhan, Roh Kudus itu bekerja. Saudara. Roh Kudus itu paling dekat dengan hidup kita. Saudara. Dia berkata, tenang. Nopo, tenang. Hati ini tenang. Terus malaikat Tuhan itu pasti dikirim sama Allah. Hai kamu, turun kamu ya, datangi itu. Titik ya, nama saya kan Titik atau Meme ya. Bilang, kancing pintu. Gembok pintu, kan saya kalau mau keluar harus gembok pintu toh. Terus kancing, jadi dia gembok kancing. Saya tenang aja gembok kancing. Kalau bukan karena Tuhan saya sudah geregeli, saudara. Karena baunya menyengat sekali.
Terus saya berjalan, saya bilang Tuhan saya ini jalan apa enggak? Jalan aja, saya lewati aja, tenang aja, saya jalan. Diikuti saudara. Begitu diikuti, makin deket kan, kalau orang ini deket kan baunya makin berbau. Saya sudah kudu muak, udah tak pasran. Mbak, sudah saya terserah mau panggil apa. Mau tanya, ini kalau mau pergi ke terminal itu di mana ya? Duh, saya malah gak ngerti dalam hati saya. Saya bingung tuh, jawab itu ya apa? Waduh, saya juga gak tahu. Waduh, karena saya ini juga baru di sini. Oh, baru dah. Kan orang mabuk kan ngawur gitu. Ya udah gitu, tinggal saya. Padahal saya sudah kotean saya, kaki saya jalan tuh lemes. Jadi mestinya ke pasar itu cuma 5 menit bisa setengah jam. Ngeremet jalan nih. Kenapa? Karena saya sudah tidak siap. Tuhan itu menyertai saya. Itu kesaksian hidup saya. Sudah dari pasar, sudah kita beli segala macam, sudah kita jalan. Begitu jalan, saudara. Mungkin saya sudah saksikan atau belum. Ada orang itu tidak berpakaian. Ya. Dan orang ini ngeheng dalam arti, maaf ya saudara, sudah lupa ingatan, dia alias gila gitu saudara. Dia nangis-nangis, jembek-jembek. Saya gini, aduh, ya apa ya, kok hari ini kalau secara logika ketemu kayak barang apes-apes, betul enggak? Tapi saya enggak boleh kayak gitu. Saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur. Karena hari ini saya juga enggak tahu kenapa harus ketemu kayak gini. Wes lebih baik tak jauhi. Karena dulu pernah ketika ada orang enggak pas atau agak setengah-setengah enggak sadar itu bisa jambak, bisa jejak kan enggak salah tuh. Saya jauhi. Jadi mama dia di depan, saya melihat ke sebelah sana. Kan pasar banyak jalan toh di sana. Ketemu lagi. Jadi ketemu tuh bisa 3-4 kali. Bayangkan 3-4 kali ketemu sama orang ini. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, tak serano, Tuhan mau apa saya udah enggak tahu. Karena saya tahu bahwa misbah yang menyala ini pasti Tuhan punya maksud dengan kejadian yang tidak menyenangkan sekalipun. Akhirnya setelah saya bilang tak serano, begitu saya bilang tak serano, saya mulai berpikir, iya, apa mungkin orang ini, ya ini secara logika saudara, gila itu karena mungkin putus cinta, kan masih muda. Atau mungkin dia banyak hutang, kasihan dia. Loh, kudu sih, kenapa? Tuhan bilang, kamu enggak boleh bilang seperti itu. Itu bisa ke transfer. Kita bilang kasihan dan kita minta, kita tuh masuk dalam kehidupan dia. Kalau kita enggak berdoa lebih dulu, kita bisa ke transfer. Terus gimana caranya? Saya enggak ngerti Tuhan. Saya merasa enggak damai karena Tuhan bilang bisa ke transfer. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tak sarano putusno perkara enggak baik tadi. Karena saya kan bilang kasihan. Tuhan bilang, no di depan ya, kamu harus mendoakan. Oh ya sudah, tak doa coro apa saya juga enggak tahu. Karena saya kan enggak kenal. Dan enggak mungkin saya deketi, saya sudah dijambak, saya jejak, kan gitu. Akhirnya saya sudah, mungkin itu naluri saya. Saya lewat ke sebelah sana, ketemu lagi. Ya ketemu terus. Nah akhirnya begitu dari jauh sudah kelihatan. Saya jalan dari sini, jadi kelihatan itu di sana. Saya jalan itu saya berdoa. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus, kau mentre hidup saya. Tubuh, roh, jiwa saya dimentre. Nah ini, mengapa 14 Desember kita dimentre. Karena pementerian ini menjagai kita dari roh-roh penguasa yang tidak baik. Pembunuhan, perampokan, santet, kuasa dukun, kuasa kemiskinan, roh gila, roh apa, itu semua bisa saudara dimentre. Kau mentre dengan darahmu. Jadi kalau seseorang belum dimentre, maka kehidupan kita ini akan mengalami banyak masalah dan mudah ke transfer. Jadi pada waktu saya Tuhan tak sarana komentre, tubuh roh jiwa saya dimentre. Maka tubuh saya sudah ada yang jaga, roh saya juga ada yang jaga, jiwa saya ada yang jaga. Siapa? Para malaikat itu.
Sehingga pada waktu saya berdoa, semakin dekat Tuhan, tak serana orang ini saya tidak tahu namanya siapa. Tuhan buka pintu kuasamu. Begitu sudah dekat gini saudara, bertatap muka ini, ada sesuatu yang keluar, roh Tuhan itu bekerja, malaikatnya turun dan menumpang tangannya. Dengan kuasa darah Tuhan disucikan. Bukan berarti itu sudah gitu terus orang itu sadar, enggak. Saya juga melihat ya biasa-biasa aja. Kan sudah saya melihat penglihatan itu ditumpang tangannya dengan malaikat, sudah selesai, dia sudah tidak ketemu lagi dengan saya, dan saya langsung pulang, dan selang kemudian 3-4 bulanan, mungkin saya sudah cerita ya, saya ke pasar kan seperti biasa saya ke pasar, ada seorang ibu, pada waktu Tuhan menteri itu saya melihat di sininya atau di sininya ada tai lalatnya, itu yang membuat saya terkesan, tai lalatnya gede nih, ini kan udah besar tai lalatnya, kok ini ada yang besar lagi gitu. Ya, itu yang saya ingat. Jadi pada waktu saya ke pasar hari itu, saya itu melihat ada seorang ibu yang jualan sayur-sayuran, sederhana sekali. Mukanya cerah, wajahnya juga cantik dan enggak seperti orang yang aneh itu, enggak biasa kayak orang-orang lainnya. Sayur ini mau beli ini tawar-menawar. Pada waktu saya datang dan saya lihat ini daun ketelannya berapa, ini kelihatan tai lalatnya tuh. Ada sesuatu yang nyambung tuh saudara. Jadi ternyata, dengarkan nih baik-baik. Saudara itu kalau mendoakan seseorang, dengarkan. Tubuh memang tidak sadar karena tadi itu ya ngeheng. Ya. Rohnya ini tahu sebagai saksi, jiwanya sebagai saksi. Apalagi kalau sudah dimentre, ini akan teringat terus. Jadi pada waktu saya bertemu dengan tubuh ibu yang gila tadi, saudara, yang sudah tidak waras tadi, yang tidak pakaian tadi, itu saya merasa ada sesuatu dorongan yang kuat, saya bisa mengenal roh dan jiwanya. Jadi seperti kayak pernah bertemu itu, entah di mana. Kayak ada sesuatu ikatan yang aku ini pernah loh bertemu, tapi kapan gitu? Seperti itu, saudara. Hingga akhirnya saya baru tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Orang ini kok rasanya ada, pernah deket gitu, tapi kapan ya? Saya enggak pernah loh, enggak kenal. Orang bagus sayur enggak kenal. Apalagi ada tai lalatnya itu. No, itu jika diupian nama. Allah memberikan penerangan seperti layar lebar itu. Dulu ada orang yang enggak pakaian, gitu. Ditunjukin filmnya, kayak kelihatan. Oh, baru sadar, bukan terus di film kayak kita lihat film berapa menit tuh. Nah, tapi cepat kan, tayangan Tuhan begitu cepat baru sadar. Oh, ini orang yang pernah didoakan itu. Bukan saya bangga, tapi saya bersyukur. Karena Tuhan sudah membentuk kehidupannya menjadi nyata, dia sehat dan dia sadar. Kenapa? Karena ibu ini aslinya adalah anak Tuhan. Ibu ini adalah orang-orang takut pada Tuhan. Walaupun dia beragama lain, tapi dia itu dari kecil, dia itu setia. Nah gitu saudara, jadi saudara sedang ingat betul-betul hidup saudara ya. Dari umur saudara sekarang ini, tolong perhatikan baik-baik. Dari umur saudara sekarang ini sudah duduk di tempat ini. Pernah enggak saudara menyenangkan hati Tuhan itu lama? Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, maka memorinya seperti perempuan ini tadi. Karena dari sejak kecil, saudara, dari umur 8 tahun sampai dia umur 20, dia itu setia. Karena dia ada masalah dalam rumah tangga, hingga kacau, hingga akhirnya dia ngeheng. Kasarannya otaknya, cairan otaknya berkurang. Cairan otaknya itu tidak cukup untuk berpikir dengan kenyataan hidup yang ada itu, hingga dia ngeheng seperti orang gila. Karena dia sudah setia, maka Tuhan itu tidak pernah berhutang. Nobutesika, aku akan melihat kesetiaanmu dan aku akan bayar tunai. Jadi seperti itu. Jadi kalau saudara di dalam hidup saudara sekian tahun ini, umur sekian ini, pernah enggak saudara setia lama? Kalau belum, hari ini kamu harus, kalau perlu kata Tuhan, dunia ada di kitab Paulus ya, Korintus, kalau perlu kamu enggak jalan,
Kalau perlu kamu berlari mengejar salib itu. Itu tujuannya seperti itu. Jadi sekarang ini tabur tuai. Kalau hidup saudara di dalam masa tua saudara sekarang ini, saudara kembali ke belakang, kita lihat bahwa tidak ada satu pun yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saudara ada kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan sampai menutup mata ajal kita. Amin. Tapi kalau saudara, aku tenang aja Bu, saya umur 5 tahun seperti saya toh. 5 tahun saya cinta Tuhan. Kalau saya tidak pergi ke sekolah minggu, saya masa kuat hidup seperti itu. Saudara kan sudah pernah kesaksian saya. Sampai habis uangnya, sampai mendapat buah dan tanaman itu di luar kebun dan tidak terpikir oleh saya, disediakan oleh Tuhan. Sampai habis bis. Tuhan itu memberikan semuanya itu tidak pernah berhutang. Amin. Jadi saudara harus tahu, kalau saudara itu menyenangkan hati Tuhan, kalau sekarang ini sudah belum terjawab, kalau saudara tetap menyenangkan hati Tuhan, pasti kita akan menikmatinya. Amin. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Apapun yang kamu kerjakan, apapun kamu berkorban untuk siapapun, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Seperti orang ini. Tidak pernah berhutang. Karena kamu setia, kamu seperti ini, aku tidak akan mempermalukan kamu. Kamu sadar dan kamu hidup seperti semula. Kamu bisa belajar untuk bekerja kembali dari awal. Nah, itu jadi namanya kesetiaan saudara. Kita tahu bahwa tubuh kita ini rapuh, ya kalau kita tidak kuat hidup kita akan depresi. Untung-untung kalau kita tidak seperti ibu itu tadi, ya bukan berarti kita membanding-bandingkan, tapi kita bersyukur karena dengan kondisi yang tidak punya uang, kondisi yang tidak mampu, Tuhan itu memberi kesempatan pada kita untuk setia sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Jadi mari kita jangan aneh-aneh, tetapi kita mau belajar untuk memperbaiki hidup kita. Yaitu terutama tubuh kita, untuk buat mezbah yang menyala. Itu PR saudara, sebelum tanggal 14 Desember. Siap? Kok separuh saudara? Siap? Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Ya, karena Tuhan ingin tubuh kita ini bertindak. Jangan rohnya toh yang bertindak, roh nurut. Lek tubuhnya itu tidak kuat, ya bodohnya roh keluar. Sama aja roh akan keluar masuk dan rohnya hilang, keluar sudah kemana? Ikut sama setan. Jadi percuma, sekarang penjagaannya ada di tubuhmu yang lemah ini. Tubuhnya harus dijaga, buat mezbah, roh kuat, roh nurut kuat, jiwanya juga lebih bahagia. Itu yang Tuhan mau. Jadi hidup kita tidak bingung, ini apa, ke depannya apa, serano semua sama Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa, amin. Ini kesaksian hidup saya lagi saudara. Tadi malam saya itu tidak bisa tidur sampai 3:30. Akhirnya saya tata-tata, tahu sudah tata-tata, menata itu loh. Yang terakhir menata ini lemarinya tinggi segini, bonekanya di atas, tempatnya selimut-selimut itu juga harus di atas. Nah, kok saya enggak berpikir bahwa kaki saya itu sakit. Jadi saya pakai senggek, pakai sapu, pakai apa, sudah tak dodoli semua, dan saya dengan pedenya membawa itu kursi, masuk ke kamar dan saya naik, saudara. Setelah sampai naik, saya mulai tata-tata dengan keringatan semua. Saya baru sadar mau turun tuh bingung. Karena saya tidak bisa ditekuk kaki saya. Karena lagi kumat, lagi capek. Ya. Jadi saya bingung, ini apa nih? Aduh mateng, ya apa nih? Mau teriak-teriak siapa 3:30? Ini di dalam kamar mau teriak sampai 1000 kali pun tidak akan dengar mereka. Karena saya tak tutup pintunya. Teriak dengan siapa saya? Ya sudah, saya pasrah. Tubuh yang lemah ini saya buat mezbah. Karena tadi juga sudah buat mezbah. Saya sebelum melakukan apapun mezbah, saya buat mezbah lagi. Tidak boleh jenuh-jenuh Tuhan. Tak serano saya ini mau turun, ini kok tinggi sekali. Jadi kursi yang segini ini saya naik. Saya tuh naik, tadi itu tidak terasa. Begitu saya mau turun saya bingung. Karena harus nekuk kan. Harus nginjek. Tanahnya dengan ini tidak kuat, tidak cukup, tidak bisa lah. Jadi saya pegang apapun tidak bisa, penyet semua. Karena ini karton, begitu kok ya ambles gini. Jadi saya tidak ada pegangan lagi. Saya mau minta tolong siapa. Ini kaca, mau dipegang kayak apa kaca ya tetap aja. Lepas karena tidak ada pegangan. Akhirnya saya buat mezbah. Sudah, tak saran buka. Kirim malaikatmu. Nah ya kayak setan sudah. Hei Tuhan ini ya, kamu turono ya.
dari bumbung bait Allah ini, nanti malaikat menjaga. Saya enggak mau, sudah. Saya tahu Tuhan punya rencana, amin. Jadi saya berserah, saya lama berdiri, sampai saya berharap, apa yang saya lakukan gitu. Saya berusaha, enggak bisa. Akhirnya saya gini, wes saya pasrah sudah. Tuhan, ini saya berdiri terus di sini ya, kemeng. Tuhan tak serano sudah. Jadi gini saudara, tubuh yang lemah ini, kalau saudara buat mezbah, berarti pikiran yang takut dan juga hati, perasaan, nah ini saudara yang harus dijaga, harus menuju pasrah. Apa saudara? Tahu pasrah? Ya sudah, enggak tahu, tak serano sama Tuhan, tapi kan enggak mencobai Tuhan. Tahu maksudnya enggak mencobai Tuhan? Contoh, saya batuk. Saya pengen mangga, terus pasrah tak makan mangga, itu salah siapa? Salah siapa? Salah kita, karena kita pasrah tapi kita mencobai Tuhan. Tapi kalau saya udah naik, tadi saya tidak tahu. Saya tidak sadar kayak saya udah naik. Jadi saya bukan mencobai Tuhan, saya naik. Karena saya pikir sudah tak tahu-tahu daripada saya diem-diem, di depan ngapain, dan saya masuk kamar saja tertutup tapi saya bisa tata-tata. Akhirnya sudah begitu saya sudah pasrah, saya ini seperti ada yang dorong, saudara. Jadi ada sesuatu yang membuat saya kuat. Saya itu seperti ada, turun kamu, langsung turun gitu. Jadi saya turun tuh, kaki saya sakit, aduh gitu. Saya pasang sama mercing-mercing, aduh, saya terus langsung blek gitu. Pada waktu saya menginjak itu karena saya khawatir, nah ini, kalau pikiran kita ini jalan, hati kita itu tidak tenang, perasaan jadi kacau, ketakutan, maka kita tidak akan selesai. Begitu sudah nginjak pertama, itu kan ada kursi, ada kakinya, ada lagi pegangan lagi. Nah saya turun di situ, no kutisiga, jangan seperti itu. Jadi ada satu hentakan, tidak boleh kayak itu, kamu jatuh pasti. Kan nanti jungkel, sudah turun langsung ke tanah. Loh mana bisa gitu, itu saya logika, mana bisa gitu. Tapi begitu ya wis aku pasrah saja, pasrah wis apapun dah, karena Tuhan yang suruh turun, plek, sampai di tanah. Tapi satunya nyantol, aduh ini apa ya? Wah mungkin aku ini kegemun atau apa? Itu saya pikiran saya, perasaan saya main, pikiran main, hati main. Tapi Tuhan bilang turun langsung. Jadi habis turun langsung turunkan lagi. Jadi tidak secara ragu-ragu, benar saja. Begitu gini udah nyantol kan, nuantol, langsung tak turun. Tidak ada apa-apa. Baik. Tuhan kau baik. Jadi saya itu sepanjang, sampai keringetan karena AC enggak tak nyalain saudara. Saya lupa. Kalau saya masuk nanti Ausin bangun, Leon bangun, sudah saya panas gitu. Saya bersyukur dengan kondisi panas Tuhan itu menyertai saya. Amin. Jadi kalau perkara tubuh ini memang rapuh saudara. Tidak ada di dalam hidup manusia itu tubuh itu kuat terus, tidak ada. Pasti ya masuk angin, yo depresi, yo pikiran nakal, banyak. Pokoknya semuanya itu mengganggu kita. Tapi kita harus siap. Amin. Kita akan perhatikan di dalam kitab Yesaya 8 ayat 16 itu gambar itu yang melingkaran bulat itu saudara, itu adalah api kemuliaan. Jadi kalau kita tuh buat mezbah, kita itu dijaga seperti api kemuliaan Tuhan itu. Burung merpati itu adalah gambar Roh Kudus menyertai perjalanan kita. Dan di belakangnya itu ada lampu, itu adalah iman percaya kita. Kalau iman percaya kita ini tetap menyala, seperti lampu itu saudara, maka kita akan teranglah jalan hidup kita. Sehingga kita bisa bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian kita lihat selanjutnya, gambar selanjutnya, di dalam Yesaya 8 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan, aku harus menyimpan kesaksian ini dan mementeraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Jadi saudara, siapakah yang dikatakan ini oleh Nabi Yesaya? Ini digambarkan tentang bagaimana situasi pada zaman itu saudara. Bahwa orang-orang Israel itu sudah mulai berbalik kepada berhala-berhala. Sudah mulai berbalik kepada perkara duniawi. Sehingga mezbahnya tidak dipakai lagi. Mezbahnya itu diinjek-injek sama iblis. Jadi
Kalau kita punya tubuh misbahnya tidak dinyalakan, pikiran, hati, perasaan itu tidak ada kata pasrah. Tetapi ini sudah diinjek-injek sama iblis, sehingga tidak lagi misbah, tapi kata-kata kutuk yang keluar. Nah, kita tidak boleh ke sana. Kita lama-lama menjadi pikiran kita kotor, hati kita tawar, perasaan kita hambar. Sehingga kita males untuk datang lagi pada Tuhan. Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena dalam Yesaya 8 ayat 16 ini menunjukkan kepada kita. Kalau kamu menjadi saksiku, dengarkan. Kalau kamu menjadi saksiku, maka aku akan mementeraikan. Tanda menterai itu tidak cukup satu kali, saudara. Sekarang ini kita menang. Saya menang, saya sudah dimenterai. Entah berapa menterai, setiap kali kemenangan kita dimenterai oleh Tuhan. Setiap kali kita mendapat kemenangan, Tuhan menterai hidup kita. Jadi menterai itu akan menambah hidup kita ini semakin hari, semakin mengerti kehendak Tuhan. Jadi menterai itu penting. Jadi tidak cukup sekali menterai itu. Makanya Tuhan sekarang ini lagi mencari 144 bangsa. Supaya apa? Supaya semuanya mendapat menterai sebanyak mungkin. Kenapa? Karena tubuh yang rapuh ini harus mendapat menterai dari Allah sehingga roh kita menjadi kuat. Ya. Roh kita ini dan jiwa kita ini menjadi kuat. Tidak ada tandingannya. Kuat bersama dengan Tuhan, bukan kuat karpe dewek, Saudara. Walaupun kita ini pandai bersama Tuhan, kita ini menjadi kuat. Walaupun kita ini betul-betul diberkati dengan melimpah menjadi orang yang betul-betul kaya raya, Tuhan memperkuat hidup kita sehingga kekayaan kita itu menjadi indah di pemandangan Allah. Kalau indah di pemandangan Allah, maka semua orang yang melihat kita itu luar biasa. Amin. Jadi terang itu akan bersinar. Kuasa Tuhan itu akan bercahaya bagi semua orang. Baik itu teman lama, baik itu pacar, baik apa. Kalau kita punya terang itu, orang tuh bisa kagum. Bukan kita pengen dikagumi, tapi ada sinar yang membuat kita itu merasa, oh kamu beda loh dulu dan sekarang. Amin. Jadi kalau bukan, oh kamu beda, ya tahu aku, bukan itu saudara maksudnya. Itu kan penampilan saudara, tapi kalau beda itu aura yang tidak kelihatan. Orang itu bisa melihat aura itu pada saat kita itu mendapat kemenangan. Jadi saudara harus tahu, kita harus punya aura, kuasa, urapan. Aura itu urapan Allah yang besar supaya kita menjadi kuat dan pementeraian ini akan terjadi setiap waktu dan setiap saat. Sehingga tambah terang, dan tambah terang. Itu yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, kesaksiannya apa ini Bu? Kalau mengenai tentang kuat roh dan jiwa kita. Saudara, orang hidup itu kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak akan lelah. Halo? Kita tidak akan lelah. Jadi kalau saudara sekarang kerja, ya, halo? Saudara mungkin bangun jam 3. Ya. Setelah itu sudah mengikuti semua. Mungkin sudah punya kegiatan ibu-ibu. Sampai pukul 5 sore saya katakan. Nanti pukul 6, 7 sampai malam melayani suami. Itu kasarannya gitu saudara ya. Kenapa kita itu selalu senyum? Kenapa wajah kita ini selalu tidak uring-uringan? Kenapa fresh muka kita? Karena Tuhan memberikan kekuatan. Kuasa ilahi itu menerangi tubuh roh jiwa kita. Sehingga kita menjadi istri-istri yang penuh dengan kuasa. Amin. Kalau istri yang penuh dengan kuasa, suaminya ketransfer. Apalagi kalau kepala imam. Kalau kepala imam itu bekerja memang. Tugas kita, cari uang memang. Tapi marilah dengan uang yang kita punya itu. Kita itu buat satu urapan yang besar. Di mana keuangan kita, pekerjaan kita, pegawai kita, semuanya saudara punya apa? Tumpang tangan, doain. Kalau saudara malu tumpang tangan, bilang Tuhan aku jualan tepung, jualan bakso, sudah berikan semua pada Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, beri semua pada Tuhan. Tuhan itu akan memberkati kita. Amin. Jadi itu cahaya kemuliaan Tuhan itu ada karena kita mengundang Tuhan bersama kita. Jadi saudara jangan hanya saat diperlukan, tapi di mana saudara tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, saudara tetap setia, itu janji Tuhan dalam hidup kita.
Jadi marilah dengan urapan Allah, maka kesetiaan kita ini makin bertambah, kekuatan yang Tuhan berikan itu lebih besar, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Seperti Nabi Yesaya ini, walaupun kiri kanannya sudah tidak karu-karuan, kutuk banyak terjadi di tempat hidupnya, di tempat sekelilingnya. Mengapa Nabi Yesaya tidak kena? Karena dia adalah orang pilihannya, dan dia tidak pernah membiarkan untuk hidup lengah, tapi dia mempersiapkan sungguh-sungguh di dalam anugerahnya. Itu yang Tuhan mau. Kesaksian saya tentang dunia roh, di mana roh jiwa saya. Kalau hidup itu, kalau sakit, itu ya apa saudara? Males kan? Ya. Kalau sakit itu males, apa-apa males, semua males. Tapi bersama Tuhan saya bilang, Tuhan, saya untuk bangkit berdiri aja sudah enggak kuat ya. Tapi saya percaya Tuhan punya kuasa. Saya mengucapkan syukur. Sudah, saya pikir Tuhan mengerti saya harus istirahat. Ya ada tamu saudara. Saya bilang, gitu dah. Ada tamu Bu, dari mana? Gak tahu. Berapa orang? 1. Ya sudah, enggak apa-apa 1. Itu pemikiran saya. Saya berdoa Tuhan, tak serana semua ini ada tamu Tuhan. Boleh enggak diizinkan? No, Jessica, hatimu damai, kamu kuat berjalan, ya jalan pelan, satu-satu turun, satu-satu turun. Ya sudah, pincang-pincang dikit. Saya buka pintunya, saudara 1 orang, katanya. Kita salaman, ya. Oh lama saya tidak ketemu ya. Ternyata sebentar ya. Tak pikir sebentar itu ngapain gitu saudara. Sudah ya sudah. Duduk kamu kakimu sakit mungkin ya. Sudah tahu berapa orang? 20 orang masuk ke rumah. Saya bingung loh, kok banyak sekali. Tuhan, mampukah aku? Belum makan loh, kan pagi. Puasa lagi. Waduh, tahu gitu aku minum obat, itu kasarannya saya. Tapi saya percaya, Tuhan menguatkan roh dan jiwa saya. Saya menyanyi. Ya. Dengan kuasa Tuhan, aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus, saya nyanyi. Aku mau cinta dalam hati, sudah pertama maju. Kamu tuh enggak ada rohnya. Tadinya, kayak biasa. Kamu enggak ada rohnya, tegang. Tahu enggak ada rohnya? Gak bisa bergerak, saudara. Jadi enggak bisa mengo-mengo itu, saudara. Maaf ya, jangan tegang. Nanti ototnya nanti besar-besar, hijau-hijau loh. Ya. Klek gitu. Diam. Terus gimana caranya supaya roh saya itu kembali? Solusinya adalah berdoa. Saya ini sudah berdoa. Bentak gitu. Ya, tapi kan enggak puasa. Bodoh, aku enggak puasa-puasan. Cara model apa itu? Loh, di dalam firman Tuhan berkata, kalau kamu mau ngusir roh di dalam tubuh kita, roh itu sudah bertahun-tahun tinggal dalam tubuhmu, apalagi rohmu tidak ada. Banyak roh yang masuk, harus puasa. Puasa berapa hari? Saya berdoa Tuhan ini, sampai 40 hari geblak orang ini nanti Tuhan. Ya kan? Apa yang saya lakukan? Dan Tuhan bilang, 40 hari puasa. Mateng saudara. Gini aja, kita lewati aja bukan. Kita coba, kita bukan coba-cobaan saudara. Jangan bilang, saudara bilang, nanti puasa ya, tak coba ibu, enggak boleh loh saudara bilang gitu. Berarti saudara itu mencobai Tuhan. Tapi kalau saudara, ya saya mau belajar, boleh itu. Tapi kalau tak coba itu enggak boleh. Coba ya puasa enggak boleh saudara. Saya bilang, gini puasa dulu aja, belajar puasa dulu. Tapi saya ini punya mah, barusan masuk rumah sakit. Lah kenapa masuk rumah sakit? Tegang. Lah kenapa tegangnya? Kamu enggak tahu toh ceritanya. Nah ya enggak diceritanya masuk tahu. Itu pikiran saya. Ya wis enggak apa-apa mengalir. Kamu enggak pengen tahu ceritanya. Ya sudah mengalir aja dalam hati. Saya cerita ini 19 orang sudah. Mau jam berapa selesai? Ini sudah 1 jam. Kalau saya bukan hitung-hitungan, cuma saya bilang waktunya itu mepet gitu. Karena hari itu saya juga janjian sama orang. Jadi saya tidak bilang, hari ini saya janjian, enggak. Gini, suatu saat kita akan konseling lagi. Sekarang dilepas dulu Roy, dan Roy dikembalikan. Roy yang tidak benar di Warno,
Dan nanti dikembalikan lagi. Aku gak ngerti maksudnya piye. Gitu saudara. Gak mau pergi saudara. Akhirnya kan di situ ada papan. Saya gambar pohon. Bukan pikirannya ke tempat pohon, tapi dia cuma bilangnya apa? Tahu saudara tahu? Kok Cik Api gambar pohon? Aduh, orang ini saya bilang, sudah saya gambar pohon toh. Nah, ini hidupmu. Sekarang hidupmu itu bukan ada daunnya, tapi ini banyak uletnya, belantungnya, banyak hamanya. Jadi ini harus dibasmi dulu, dilepaskan, namanya doa pelepasan. Sudah, rontok semua itu pasti. Itu sudah. Ya, setelah itu cara untuk supaya subur dan berbuah itu harus dicas dengan firman Tuhan dan dengan doa dan puasa. Terus, ya nanti akan tumbuh bunga dan tumbuh berbuah dan hasilnya kamu makan sendiri. Oh gitu, kayak gitu ya aku mau. Nah, ini mentang-mentang saudara. Itu satu. Kedua, ketiga, berjalan lancar. Kelima, keenam, tutup tengah-tengah 10 saudara, 2 jam. Karena dia tidak terima. Saya tidak terima. Saya ini berbakti begini-begini loh. Kan seperti saya berbakti tapi saya harus menghadapi ini. Ini adalah jalan salib saya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini jalan Tuhan. Kalau saudara buat misbah, harus pasrah. Tidak bisa, saya tuh salah apa? Bilang ambek Tuhanmu, salah apa loh? Tuhan kita ya Tuhanmu kok. Kenapa mesti harus lewat saya? Loh kamu kan tahu yang lihat. Jadi engkel-engkelan saudara. Akhirnya saya bilang Tuhan, ini ya apa? Sudah kamu dijemuahi. Jangan doa. Ya mari kita berdoa. Enggak, aku enggak terima. Kenapa hidupku kayak gini nasibku? Berarti Tuhan itu enggak adil sama aku. Loh, kamu mencobai Tuhan karena kata-kataku tuh sudah keluar dari dalam dirimu. Loh, aku enggak ngutuk loh ya. Ojo macam-macam kamu boleh ngomong ya. Loh, jadi debat saudara. Semua tuh teman-temannya, saudara-saudaranya, sudahlah. Tapi debat. Akhirnya saya dibisiki, ditarik dari belakang dibisiki. Itu orang suka debat, sudah kamu jangan ngeladeni dia, sudah biarin aja tinggalan masuk. Loh ya lucu saya tinggal masuk. Ya saya hadapi, sudah sekarang mau apa? Saya enggak terima, saya cerita bagaimana hidup saya itu ya apa? Tuhan ini apa nih Tuhan? Sudah. Buatan garis panah kehidupan 7 tahun. Aduh Tuhan, saya tidak biasa kayak gini. Saya tidak tahu Tuhan. Sudah, aku yang akan berikan penyertaan. Sungguh sudah dibuka di garis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamu mau berapa? Saudara tahu mau berapa dia? 45. Tapi si mbocai saudara. 45 tambah 1 tahun lagi 46, 47. Terus saudara Tuhan tunjukin semua per tahun sampai habis. Akhirnya Tuhan tunjuk ini tahun ini kamu menghadapi kecelakaan, kamu jatuh, tapi untung Tuhan kasih keselamatan, kamu mau masuk. Tuhan cerita semua sampai orangnya begini. Untung enggak ngiler saudara. Ngiler tak pinjem nutun lampinnya cucuku. Oh, untung enggak ngiler. Tuhan itu baik. Amin. Penyertaan Tuhan itu beserta sampai itu tunjuk akhirnya. Cuma gini saudara. Gini. Mau berdoa? Mau. Tuhan tunjukin semua. Tuhan itu tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Bukan berarti lihat kamu. Enggak. Saya merasa bahwa memang kita juga harus lemah lembut, kita belajar untuk melayani. Mungkin tidak enak, tapi kita harus lewati. Amin. Itulah firman Tuhan di tengah-tengah kita. Kita lihat gambar yang terakhir, saudara. Jadi ajaran yang Tuhan berikan pada kita itu jadilah kita seperti murid-muridnya yang selalu taat padanya. Keputusanmu lah yang menentukanmu. Jadi saudara mau ngambil keputusan mana? Tubuh saudara untuk dimentre atau karpe dewek kayak orang itu tadi, saudara. Dan responilah yang akan menentukan apa yang mustahil menjadi kenyataan. Jadi itu di luar nalar kita. Dan selalu percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi ini yang membuat hidup kita itu nyala, iman kita itu seperti lilin itu. Dan sumbunya itu bisa tetap tidak padam apinya karena sumbu itu alirannya menempel di minyak urapan Allah. Amin.
Mari kita lewati. Itulah renungan firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan punya kuasa. Sampai 20 orang sore tidak makan, tidak minum, kaki saya kuat karena Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Kemurahan Tuhan itu ditunjukkan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Pujian ini mengapa dikumandangkan terus? Karena memang kenyataannya bahwa kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu bermazmur menyenangkan hati Tuhan. Bernyanyi itu memuji, bermazmur itu adalah memuliakan nama Tuhan. Kita itu bersyukur, mazmur itu bersyukur, saudara. Mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup ini, di dunia ini. Dan inilah yang kurenungkan setiap hari, nyanyian pujian pengagungan kepada Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami belajar untuk memuji, menyanyi, dan bermazmur selagi kami ada, selagi kami hidup. Kami mau belajar untuk merenungkan firman-Mu setiap waktu dan setiap saat. Kami mau belajar, Tuhan, merendahkan hati kami untuk mengungkapkan seluruh hidup kami, membuat mezbah setiap waktu. Lihatlah tangan kami yang terangkat. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar sampai di dalam hadapan Engkau. Nyanyian pujian pengagungan untuk membesarkan nama-Mu, itulah yang kami rindukan. Dan kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat menyertai perjalanan orang-orang pilihan-Mu di akhir zaman ini. Dan di atas tangan-tangan kami yang terangkat, kami percaya Engkau punya kuasa lebih besar dari kuasa-kuasa di luar. Maka kami serahkan perjalanan hidup kami. Inilah keluarga kami, Tuhan. Inilah seluruh anak, mantu, suami, istri. Kami serahkan, Tuhan, cucu kami juga. Kami serahkan rumah dan apa yang kami miliki, harta benda. Baik itu seluruh tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kami serahkan semuanya. Engkau ikut campur tangan melindungi dan memberkatinya sampai beranak dan bercucu. Dan kami percaya, Tuhan, berkat-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Maka kami serahkan hutang piutang, Tuhan, Kau urapi dan Kau campur tangan dalam duduk perkaranya. Dan Kau akan ikut campur tangan duduk perkara dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terima hujan berkat-Mu. Angkat tangan-Mu, Tuhan, kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menterai firman-Mu. Maka kami siap untuk menerimanya. Ladang hidup-Mu diberkati. Ladang rohani-Mu diberkati. Ladang kesehatan-Mu diberkati. Ladang pelayanan-Mu diberkati. Ladang pekerjaan-Mu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan.